Pemirsa, Bupati Maros Kaidir Syam beserta rombongan terjebak banjir bandang di Desa Bontosomba, Kecamatan Tompo Bulu, Sulawesi Selatan. Kaidir datang untuk meresmikan bangunan sekolah Kolong Dusun Bara. Di tengah kondisi hujan deras, rombongan Pemkab Maros terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 3 km dengan medan yang cukup terjal. Namun di tengah perjalanan sekitar 1 km dari lokasi peresmian sekolah di Dusun Bara di daerah terpencil di Desa Bontosomba, Kecamatan Tompo Bulu, Sulawesi Selatan, rombongan terpaksa menghentikan perjalanan karena sungai yang menjadi satu-satunya akses menuju sekolah meluap akibat banjir bandang. Turun sangat deras sekali, sehingga ada arus sungai yang airnya meningkat naik. Ya, mungkin saya belum bisa sampai di Desa Bara, Dusun Bara, untuk meresmikan sekolah. Di lokasi lain, pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu jenazah korban banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Jumlah korban meninggal menjadi 16 jiwa, 4 lainnya masih dalam pencarian. Satu korban banjir bandang di Kepulauan Siau berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dari Brimob dan TNI Angkatan Laut. Jasad korban ditemukan terjepit di antara material batu, pasir, dan batang pohon di Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Jasad korban kemudian langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat. Dari data BPBD setempat, banjir bandang dan longsor menyebabkan 16 meninggal dunia, 18 luka-luka, dan 4 orang hilang. Sementara, 261 warga harus mengungsi ke beberapa titik pengungsian yang tersebar di Kepulauan Siau. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro telah menetapkan tanggap darurat bencana hingga 14 hari ke depan, terhitung sejak Senin 5 Januari kemarin. Kegiatan sekarang ada pencarian, juga ada membersihkan puing-puing yang ada di sana supaya jalur di sana bisa terbuka kembali. Dengan banjir yang menerjang 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan membuat ratusan warga mengungsi. Hingga hari ini sebagian warga masih bertahan di rumah masing-masing. Ya, saat ini 91 kepala keluarga atau 270 jiwa telah mengungsi di Pondok Pesantren Ubudiah yang berada di Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati. Banjir yang terjadi sejak menjelang tahun baru ini merendam permukiman di sejumlah kecamatan. Mulai dari Kecamatan Pelaihari, Bacuin, Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati, hingga Tambang Ulang. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sekitar 2.504 rumah yang tergenang dan 1.000 lebih yang terdampak. 6 sekolah juga terpaksa diliburkan karena ruangan sekolah terendam banjir. Takut. Dalam nggak dalam? Dalam, Bu. Dalamnya hampir segini. Ya. Meteran pula. Kira-kira semeter ke sini lah. Kalau berdiri di bawah tuh di sini. Semuanya sudah. Semuanya sudah. Ya. Berapa orang jadi? Kami hanya 3 orang, 4 sama anak bayi. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Titik gelembung gas yang muncul pasca banjir bandang di Kabupaten Nagan Raya Aceh semakin meluas. Polisi telah mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi. Warga Nagan Raya Aceh sempat dihebohkan dengan munculnya gelembung gas pasca banjir bandang di Desa Gunung Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Saat dibakar warga, gelembung gas tersebut mengeluarkan semburan api dan viral di media sosial. Kini gelembung gas tersebut semakin meluas, dari 5 titik kini bertambah menjadi lebih dari 10 titik.
Hingga hari keempat, gelembung gas masih terlihat aktif dan mengeluarkan semburan api. Kalau kubangan itu tidak dihitung, tapi lebih dari 10 atau bahkan lebih dari itu. Banyak gelembungan itu yang kita lihat sampai hari ini, itu banyak gelembungan yang terlihat. Mungkin ada di wilayah-wilayah yang lain. Warga pun diminta agar lebih waspada dan tidak memantik api karena gelembung gas masih belum diketahui statusnya. Setelah kita tindak lanjuti ke lokasi, mengetahui benar adanya timbul gelembung, polisi khususnya Polsek Darul Makmur melaksanakan polis line terhadap lokasi dan menghimbau kepada warga melalui aparatur desa untuk waspada dan berhati-hati untuk tidak terlalu mendekat ke arah sini. Juga polisi kini telah mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi sembari menunggu pemeriksaan lanjutan dari instansi terkait. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga tengah berkoordinasi dengan ESDM Aceh untuk mendatangkan tim ahli ke lokasi. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh Afsah melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Cirebon dan sekitarnya menyebabkan banjir. Banjir tidak hanya menerjang permukiman warga, namun juga jalur pantura yang berimbas pada kemacetan panjang. Assalamualaikum semuanya, tolong dibantu. Ini udah banjir kali jebol di perumahan Grand Pamengkang. Tolong bantuannya dong tim SAR. Ini udah kanan kiri kali banjir. Tolong diterusin ke grup masing-masing. Derasnya banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat membuat warga panik. Salah satunya di kawasan perumahan Pamengkang, Kabupaten Cirebon, banjir melanda dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Kayak gunung. Subhanallahazim. Sedanten ko, ambil uning. Ko, manek mereka ko. Gobiak. Petugas BPBD Kota Cirebon dikerahkan untuk membantu mengevakuasi warga yang terjebak banjir dengan menggunakan perahu karet. Bahkan seorang lansia terpaksa dievakuasi perahu karet dan dibawa oleh mobil ambulan. Tak hanya melanda permukiman warga, banjir juga menerjang hingga ke jalur pantura. Akibatnya, arus lalu lintas dari Jawa menuju Jakarta mengalami kemacetan. Banyak pula kendaraan yang mogok akibat nekat menerjang banjir. Petugas kepolisian di lokasi harus bekerja keras mendorong kendaraan agar lalu lintas tetap bergerak. Genangan air cukup 30 cm untuk 2 blower sehingga dilakukan pengalihan arus di Kalijaga, dan ini kita melakukan pengaturan tentang membantu kendaraan-kendaraan yang mogok. Banjir di jalur pantura ini disebabkan oleh hujan deras yang berimbas pada meluapnya Sungai Cikalong. Untuk mengurai kemacetan, polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Barreskrim Polri menetapkan tersangka kasus kayu gelondongan ilegal yang terbawa banjir dan longsor saat bencana Sumatera. Meski demikian, pihak kepolisian belum membeberkan identitas para tersangka. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri menetapkan tersangka dalam kasus pembalakan liar atau illegal logging di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Diketahui penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara bersama pihak kejaksaan Jumat 2 Januari 2026. Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri Brigjen Pol M. Irhamni menyebut sudah ada 2 tersangka. Meski begitu, Irhamni belum merinci terkait identitas para tersangka itu. Sebelumnya, Irhamni menyebut status kasus kayu gelondongan di daerah aliran Sungai Garoga, Tapanuli Selatan hingga Sungai Anggoli, Tapanuli Tengah ke tahap penyidikan. Irhamni juga mengatakan pihaknya bakal menerapkan pasal tindak pidana lingkungan hingga pencucian uang di kasus kayu gelondongan yang diduga menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menggelar retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Retret digelar untuk mengevaluasi kinerja Kabinet selama setahun dan memetakan arah kebijakan ke depannya.
Ya, dalam retret yang dihadiri oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih ini, Presiden memberikan pembekalan kepada Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden menyampaikan program unggulan pemerintah seperti makan bergizi gratis telah berjalan dengan baik dalam 1 tahun dengan capaian 55 juta penerima manfaat. Tak hanya itu, Presiden mengingatkan pentingnya swasembada pangan dan swasembada energi sebagai syarat agar Indonesia bisa mandiri di tengah situasi global yang sedang terjadi. Presiden meminta jajarannya tidak ragu dalam menjalankan program pemerintah meski banyak kekurangan. Prabowo yakin apa yang dilakukan oleh pemerintahannya telah berada di jalan yang benar. Retret pemerintah ini dimaknai adalah sebuah pembekalan dari Bapak Presiden kepada seluruh jajaran kabinet yang dimulai dengan evaluasi seluruh program-program pemerintah untuk kemudian selanjutnya di awal tahun beliau tadi mengucapkan terima kasih dan ingin membulatkan tekad kembali Kabinet Merah Putih bahwa kita betul-betul ingin bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat. Jadi kendala-kendala yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan program-program prioritas di dalam retret tadi disampaikan langsung oleh menteri-menteri terkait kepada Bapak Presiden dan langsung kemudian didiskusikan penyelesaiannya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini jalannya retret Kabinet Merah Putih, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jen Cahyani di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat malam, Jen. Apa saja poin yang dibahas dalam retret malam ini? Ya, selamat malam Randy dan juga pemirsa. Untuk poin-poin atau topik yang dibahas pada retret Kabinet Merah Putih di Hambalang kali ini ada beberapa poin penting yang dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto yang juga disampaikan oleh para menteri di dalam retret Kabinet kali ini. Dan untuk saat ini masih berlangsung untuk sesi kedua retret Kabinet Merah Putih. Tadi untuk sesi pertama yakni dimulai pukul 2 siang hingga pukul 6 sore. Ini bahasannya tadi sudah sempat disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi terkait dengan program unggulan atau program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni salah satunya MBG atau makan bergizi gratis yang pada keberjalanannya selama ini sudah menyasar atau sesuai target, yakni ada 55 juta penerima manfaat dengan 19.000 SPPG yang tersebar di seluruh negeri. Kemudian dibahas pula untuk tahun 2026 ini menyasar dengan target semua yang ditargetkan, yakni ada 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis dengan 35.000 SPPG. Dan ini ditargetkan pada 2026 akan tercapai target atau sasaran makan bergizi gratis tersebut. Kemudian juga tadi dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan para menteri kabinet dan juga staf khusus, kemudian serta para lembaga tinggi negara terkait dengan kendala teknis makan bergizi gratis yang sudah berjalan. Ini kurang lebih bagaimana Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada para menteri atau pemerintahan untuk tetap disiplin prosedur dan meningkatkan kedisiplinan terkait dengan pelaksanaan MBG tersebut, karena menurut catatan ada kurang lebih 15 kejadian yang pada masa atau waktu ke depan ini tidak boleh terulang kembali sehingga keberjalanan program makan bergizi gratis ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai target di tahun 2026. Selain itu, Reni dan juga pemirsa, pada sesi kedua ini yang tadi sudah dimulai sejak pukul 7 malam, terkhusus akan membahas terkait dengan bagaimana percepatan untuk pemulihan wilayah terdampak bencana, termasuk salah satunya membentuk Satgas Percepatan
pemulihan wilayah terdampak bencana di beberapa provinsi di Indonesia yang tentu saja ini ditunggu-tunggu apakah nantinya akan ada tambahan alokasi anggaran di APBN 2026, kemudian bagaimana percepatan pemulihan tersebut dan siapakah Satgas yang nantinya akan dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membantu pemulihan wilayah terdampak bencana di beberapa provinsi di Indonesia. Selain itu Reni dan juga pemirsa, ada beberapa juga bahasan di retret kali ini ada terkait dengan jembatan gantung atau pembangunan jembatan gantung yang ditargetkan ini ada 6.900 jembatan gantung yang akan terus dikejar pada 2026. Selain itu juga terkait dengan cek kesehatan gratis yang hingga saat ini sudah menyentuh di angka 70 juta penerima manfaat cek kesehatan gratis di tahun 2025 dan tentu saja akan terus ditingkatkan kinerjanya di tahun 2026. Kemudian yang juga ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi, yakni terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia yang kemudian ini bersifat padat karya yang terus digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya keberhasilan yang sudah dicapai oleh pemerintah, yakni pembangunan kampung nelayan dan juga program pembuatan kapal tangkap ikan. Kemudian ini nantinya seperti apa eskalasi yang akan dilakukan oleh pemerintah sebagai program kerja unggulan pemerintah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nanti. Kita nantikan nanti apa saja hasilnya di retret kali ini. Kita masih menunggu informasi selanjutnya. Kembali ke Anda, Reni. Baik, Jen, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sejak diluncurkan perdana 6 Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis atau MBG per 6 Januari 2026 sudah mencapai 55 juta penerima. Presiden Prabowo mengapresiasi program tersebut karena berhasil butuh 11 tahun untuk capai 40 juta penerima. Hari ini adalah 6 Januari 2026 dan kita sudah mencapai hari ini, dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. 55 juta. 55 juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari. Dan termasuk ibu-ibu hamil. Ini sesuatu yang membanggakan juga karena negara-negara yang kita ketahui, contoh Brazil, Presiden Brazil menyampaikan kepada saya mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta. Saat ditutup baru maju karena terganggu juga dari belakang. Bisa menyesuaikan Pak ya? Senin 5 Januari, untuk pertama kalinya Nadiem Makarim menjalani sidang gugatan korupsi pengadaan laptop di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kehadiran 3 prajurit TNI memantik perhatian majelis hakim karena berdiri di depan kursi pengunjung. Hakim meminta ketiganya mundur agar tidak menghalangi pengunjung lain. Mundur, nanti pada saat ditutup baru maju karena terganggu juga dari belakang. Bisa menyesuaikan Pak ya? Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan keberadaan 3 anggotanya semata-mata menjalankan tugas sebagai TNI berdasarkan nota kesepahaman atau MOU antara TNI dan Kejaksaan. Pihak TNI juga dengan tegas menyebut jika TNI menghormati independensi peradilan dalam posisi netral serta tidak memiliki keterlibatan apapun dalam proses perkara hukum. Terkait kejadian ini, kuasa hukum Nadiem Makarim pun mengaku terkejut. Tadi kami juga kaget waktu hakim itu memerintahkan ada berapa orang tentara ada di dalam ruang sidang. Jadi saya juga terkejut ya. Sementara Jaksa Roy Riyadi menyebut kehadiran TNI hanyalah untuk keamanan saja. Kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI seperti itu.
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Nadiem Makarim didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai 809,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Nadiem Makarim membantah menerima aliran dana 809 miliar rupiah dari kasus korupsi Chromebook saat menjabat Mendikbudristek 2019-2024. Dalam sidang eksepsi di Pengadilan Tipikor, Nadiem juga merasa dirinya dikriminalisasi. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim membantah tuduhan menerima aliran dana 809 miliar. Bantahan itu disampaikan Nadiem dalam sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Dakwaan menyebut saya memperkaya diri sendiri, tetapi tidak menjelaskan apa mekanismenya saya menerima aliran dana 809 M tersebut. Tidak jelas apakah aliran ini ke saya, dan tidak jelas apa keuntungan yang saya dapatkan dari aliran dana ini. Nadiem juga menganggap kasus yang menjerat dirinya merupakan bentuk kriminalisasi atas kebijakan yang dibuatnya saat menjabat menteri. Saya juga berjuang untuk setiap profesional dan pejabat jujur yang dituduh korupsi. Demi menjaga martabat upaya anti korupsi di Indonesia, kriminalisasi kebijakan harus berhenti di negara ini. Setiap anak muda, setiap profesional yang punya keinginan mengabdi untuk negeri ini akan menyaksikan hasil dari sidang ini. Nadiem Makarim didakwa merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Perbuatan ini disebut dilakukan bersama 3 terdakwa lainnya. Yang Mendikbudristek era Jokowi yang juga terdakwa kasus dugaan korupsi laptop Chromebook, Nadiem Makarim menyebut pernah diberi tugas berat oleh Presiden Jokowi ketika masih menjabat sebagai Mendikbudristek 2019-2024. Pak Jokowi memberikan saya tugas yang berat dan penting untuk secepatnya melaksanakan digitalisasi di dunia pendidikan agar anak Indonesia tidak ketinggalan dalam era digital. Saya diberikan amanah untuk membangun platform teknologi, untuk membantu kepala sekolah, membantu guru dan murid mengenal dunia baru pembelajaran. Informasi lain pemirsa, sidang gugatan citizen lawsuit keaslian ijazah Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kembali ditunda. Sidang yang diagendakan pembuktian ijazah Jokowi batal digelar karena surat bukti yang disampaikan oleh penggugat belum lengkap. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menunda sidang citizen lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sidang yang diagendakan pembuktian dari masing-masing pihak batal digelar karena bukti yang disampaikan belum lengkap. Menurut pengacara penggugat M. Taufik, kuasa hukum Jokowi hanya membawa satu bukti berupa copy file scan laporan polisi 9 terlapor. Tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi telah mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti ijazah Jokowi yang saat ini berada di penyidik Polda Metro Jaya. Intinya bahwa ijazah asli Pak Jokowi, baik itu ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM, ya, Fakultas Kehutanan UGM maupun SMA Negeri 6 Surakarta, aslinya itu ada di bawah kekuasaan Polda Metro yang telah diserahkan oleh Pak Jokowi pada tanggal 23 Juli. Majelis Hakim menunda sidang hingga 13 Januari 2026. Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada tergugat maupun penggugat untuk melengkapi bukti surat yang diserahkan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Partai Demokrat melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Keempat media sosial itu diduga mengunggah kabar bohong tentang Susilo Bambang Yudhoyono yang terlibat dalam isu ijazah palsu Joko Widodo.
Partai Demokrat melaporkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait tudingan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terkait hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan bahwa seorang pengacara berinisial M yang melaporkan 4 media sosial yang diduga menyebarkan berita bohong. Sementara itu, ada laporan dibuat 5 Januari 2026 sekitar pukul 23.16 waktu Indonesia Barat, kini tengah ditangani Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut 4 akun media sosial yang dilaporkan Partai Demokrat ke Polda Metro Jaya pada Senin malam. Ada 3 akun YouTube, yang pertama @agrifanani, yang kedua @bangboyytn, dan ketiga @kajianonline. Sementara ada 1 akun TikTok yang dilaporkan, yakni @sudirowibudi USMP. Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyuarakan hal tersebut di acara Golkar pada 5 Desember 2025. Menurut Presiden, pilkada langsung terlalu mahal sehingga harus diperbaiki. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan selain lebih efisien, pilkada melalui DPRD juga tak menghilangkan esensi demokrasi dan dapat diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat. Baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya, kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD. Kalau kita melihatnya accountability-nya itu lebih cenderung lebih ketat. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak langsung kan dipilih oleh DPRD yang merupakan perpanjangan tangan dari partai-partai politik. Sementara itu, pengamat politik Rai Rangkuti tegaskan masyarakat tetap ingin pemilihan kepala daerah dipilih langsung, bukan oleh DPRD. Kalau sampai sekarang lebih dari 10 tahun masyarakat selalu mengatakan pilkada dipertahankan, yaitu artinya masyarakat ingin pilkada ini dipertahankan. Hatta 2025 setelah Presiden Prabowo berbicara di hadapan Partai Golkar seperti yang tadi, masyarakat tetap mengatakan kami ingin pilkada langsung tidak dihapuskan. Nah, kalau mau ariflah di situ, dengarkanlah suara rakyat itu. Ya kan, itulah kearifan tertinggi, yaitu mendengar suara rakyat gitu ya. Kalau hubungannya tentu saja dengan DPR, ya kan. Saat ini dari 8 fraksi yang ada di DPR, mayoritas mendukung pelaksanaan pilkada dipilih oleh DPRD. PDI Perjuangan merupakan salah satu fraksi yang menolak pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD. Ya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mendukung usul pemilihan kepala daerah lewat DPRD yang kini didorong sejumlah fraksi di DPR. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Heron menegaskan partainya mendukung Presiden Prabowo terkait sistem pemilihan kepala daerah. Heron menilai pilkada langsung maupun tidak langsung atau lewat DPRD sah dalam sistem demokrasi Indonesia.
Namun karena pilkada menyangkut kepentingan masyarakat luas, pembahasan usulan itu harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik. Diketahui sikap Partai Demokrat ini berubah dari sebelumnya yang sempat menolak tegas usulan pilkada lewat DPRD. Lewat sejumlah pengurus pusat, Demokrat menilai usul pilkada lewat DPRD pernah ditolak keras SBY saat menjabat sebagai presiden. Bahkan ia menerbitkan perpu terkait hal tersebut. Dengan penentuan terhadap sistem pilkada ke depan, Partai Demokrat sejalan dan sebaris dengan Presiden Prabowo Subianto. Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur terhadap tata cara dan mekanisme pelaksanaan pilkada, baik secara langsung maupun oleh DPRD. Tentu kedua opsi ini sah menurut Undang-Undang Dasar. Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang harus diseriusi dan patut dipertimbangkan, khususnya dalam rangka memperkuat terhadap efektivitas pelaksanaan pemerintahan di daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional. Namun demikian, kami juga menegaskan bahwa pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang lebih luas. Oleh karena itu, pembahasan terhadap kebijakan dan perundang-undangan ini harus betul-betul dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik, agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi. Ya, Dr. Tompi bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden Jakarta. Ya, Tompi hadir bersama tokoh publik di industri seni dan hiburan lainnya seperti Melanie Ricardo, Raffi Ahmad, dan Iko Uwais. Pertemuan membahas terkait program bantuan lanjutan bagi korban bencana banjir di Sumatera dan Aceh. Salah satunya program bulan Ramadan seperti bantuan dapur umum untuk sahur dan buka puasa. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan di wilayah bencana tersebut. Aksi kekerasan terjadi di pertandingan sepak bola Liga 4 Zona Jawa Timur. Seorang pemain menendang dada lawannya dengan tendangan kungfu hingga korban dilarikan ke rumah sakit. Inilah detik-detik saat salah satu pemain klub Putrajaya Pasuruan Muhammad Hilmi Gimnastiar menerjang pemain lawan Firman Nugraha dari Perseta Tulung Agung di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur dalam lanjutan babak 32 besar Liga 4 Zona Jawa Timur. Tendangan kungfu pelaku dengan telak mengenai dada korban hingga terkapar dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Akibat insiden ini, wasit memberi kartu merah langsung dan mengusir pelaku tendangan kungfu dari pertandingan. Beruntung korban kini kondisinya sudah membaik. Selamat sore. Tadi bagaimana kondisi setelah kejadian tendangan kungfu dari pemain lawan? Sampai sekarang dada saya masih sakit, nyeri. Kedua, apakah pemain bersangkutan sudah meminta maaf secara langsung ke Mas? Sudah, tapi agak tidak ada etikatnya. Gimana sekarang kondisinya dada? Boleh dilihat? Oh, seperti ini. Oke, terima kasih. Siap, Mas Firman. Tidak hanya itu, Putrajaya Pasuruan juga merilis surat pernyataan yang menyatakan bahwa pelaku resmi dipecat dari klubnya. Pelaku pemain Putrajaya melakukan aksinya diduga karena emosi lantaran klubnya kalah dari Perseta Tulung Agung. Akibat perbuatannya, pelaku juga terancam sanksi pidana. Ya, Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur menjatuhkan sanksi larangan bermain seumur hidup untuk Muhammad Hilmi Gimnastiar, pelaku tendangan kungfu di Liga 4 Zona Jawa Timur. Selain sanksi larangan bermain, PSSI Jawa Timur juga mendenda pelaku penendang sebesar Rp2.500.000. Intinya dari keterangan
termasuk yang bersangkutan Muhammad Hilmi Gimnastiar nomor punggung 23 yang melakukan tendangan berbahaya kepada pemain nomor punggung 15 Firman Nugroho Ardiansa. Pak Andis setelah meminta keterangan dari Matchcom, dari perangkat pertandingan termasuk wasit, memutuskan bahwa yang bersangkutan melanggar Kodis pasal 48 Ju pasal 49, intinya dilarang mendapat sanksi, dilarang beraktivitas di sepak bola seumur hidup dan denda sebesar Rp2.500.000. Ini juga menjadi perhatian bagi pemain lain supaya bisa bermain secara fair play dan tidak gampang terprovokasi, mengikuti law of the game dan bermain karena demi karir di masa depan di dunia sepak bola. Beralih ke informasi mancanegara pemirsa, rentetan tembakan terdengar hanya beberapa jam setelah pelantikan Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai Presiden baru Venezuela menggantikan Nicolas Maduro. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi Venezuela, tembakan berasal dari polisi yang menembak drone yang terbang tanpa izin di sekitar istana Presiden. Rentetan tembakan terdengar hanya beberapa jam setelah pelantikan Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai Presiden baru Venezuela menggantikan Nicolas Maduro yang ditangkap Amerika Serikat pada Senin malam. Kementerian Komunikasi dan Informasi Venezuela menyatakan rentetan tembakan berasal dari polisi yang menembak drone yang terbang tanpa izin di sekitar Istana Kepresidenan Jalan Urdaneta, Caracas. Penembakan di dekat istana ini berlangsung 2 hari usai Amerika Serikat membombardir ibu kota Caracas dan menangkap Maduro beserta istrinya. Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez kini resmi menjadi presiden usai dilantik Senin lalu di Majelis Nasional Venezuela. Pengucapan janji Rodriguez diawasi langsung Presiden Majelis Nasional. Di hadapan Badan Legislatif, Rodriguez menyampaikan penolakan atas serangan ke Caracas dan penculikan Maduro bersama istrinya Cilia Flores. Upacara pelantikan Rodriguez berlangsung bersamaan saat Maduro menghadapi dakwaan dalam persidangannya di New York. Para garantizar la paz. Ya, Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara menggelar pertemuan di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, beberapa jam sebelum Maduro menjalani sidang di Pengadilan Federal Manhattan atas berbagai tuduhan. Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyampaikan kekhawatiran soal peningkatan ketidakstabilan di Venezuela menyusul penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat. Remain deeply concerned that rules of international law have not been respected with regard to the 3 January military action. The Charter enshrines the prohibition of the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. I am deeply concerned about the possible intensification of instability in the country, the potential impact on the region, and the precedent it may set for how relations between and among states are conducted. I call on all Venezuelan actors to engage in an inclusive, democratic dialogue in which all sectors of society can determine their future. This entails the full respect of human rights, the rule of law, and the sovereign will of the Venezuelan people. Pemirsa, di depan Pengadilan Federal Amerika Serikat, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyatakan dirinya tidak bersalah atas seluruh dakwaan narkotika. Sementara dunia internasional mempertanyakan langkah Amerika yang menangkap presiden negara lain. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube
YouTube @official_iNews. Saat lagi rekan saya Gede Satria akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Arbusari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk pertama kalinya muncul di Pengadilan Federal Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam sidang yang berlangsung tertutup, Maduro menyatakan dirinya tidak bersalah atas dakwaan narkotika. Maduro juga tegaskan dirinya masih presiden Venezuela dan ia adalah tahanan perang. Sementara itu, penangkapan Maduro mendapatkan kritikan dari dunia internasional. Aksi unjuk rasa pun digelar di sejumlah negara. Massa menyebut serangan Amerika Serikat sebagai intervensi untuk menguasai minyak Venezuela. Sejumlah menteri Indonesia pun buka suara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti lemahnya PBB. Artinya kita mesti selalu memelihara kekuatan kita, itu aja. Jadi sekarang kelihatannya, ekonom boleh ngomong gini, Bang? Boleh, Pak. Hukum dunia agak aneh sekarang. Jadi kalau kita lihat negara bisa nyerang negara lain yang berdaulat dan seperti bisa get away dari pengawasan PBB. Sementara Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut penangkapan Maduro tidak berpengaruh banyak terhadap harga minyak dunia. Ya, pertama kalau terkait itu masih dimonitor karena yang utama kan berpengaruh terhadap harga minyak. Tetapi harga minyak kita monitor kalau 1-2 hari ini pun tidak ada perubahan, tidak ada gejolak yang tinggi dan harga minyak relatif masih rendah kan, masih sekitar $63 per barrel. En nombre de todas las venezolanas, vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar. Sementara itu, Delcy Rodríguez yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden kini resmi dilantik sebagai presiden Venezuela. Acto de juramentación de la doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez como Rodríguez mengucapkan sumpah jabatan di depan Majelis Nasional. Además de los Di luar gedung parlemen, ribuan warga Venezuela berunjuk rasa dan menuntut pembebasan pemimpin mereka. Warga berpandangan Amerika Serikat tidak berwenang untuk menangkap pemimpin negara lain.